Timnas Indonesia U23 secara terpaksa harus menarik diri dari ajang Piala AFF U23 tahun 2022 yang diselenggarakan di Kamboja. Menjelang hari keberangkatannya menuju negara Kamboja, di mana Kamboja sendiri ditunjuk menjadi tuan rumah dalam menghelat ajang 2 tahunan ini, anak asuh pelatih Shin Tae-yong harus membatalkan jadwal terbangnya menuju Kamboja. PSSI selaku organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia secara terpaksa menarik timnas dari keikutsertaan dalam ajang Piala AFF U23 tahun 2022. Keputusan ini diambil oleh PSSI dikarenakan pandemi virus corona yang menerpa beberapa pemain dan salah satu staf timnas Indonesia. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23. Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera, tutur Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Jumat tanggal 1 Februari tahun 2022. Akibat tidak ikut sertanya Timnas U23 di gelaran Piala AFF yang digelar di Kamboja, maka ada beberapa kerugian yang diderita oleh Timnas Indonesia, diantaranya adalah 1. Gagal menjadi juara bertahan Piala AFF. Timnas Indonesia U23 seharusnya tampil sebagai juara bertahan di Piala AFF U23 2022. Sebab, di Piala AFF U22 tahun 2019, Garuda Nusantara keluar sebagai juaranya. Para penggemar di tanah air pun berharap Timnas Indonesia U23 bisa mempertahankan status juara bertahan pada turnamen ini. Namun sayang, keadaan tidak memihak sehingga Timnas Indonesia U23 terpaksa mundur dari turnamen ini. 2. Tidak memiliki pengalaman untuk berlaga di kompetisi selanjutnya. Selain Piala AFF U23 2022, Timnas Indonesia U23 juga direncanakan untuk berlaga di SEA Games 2021 pada 12–23 Mei mendatang. Padahal, jika dapat hasil apik di Piala AFF U23 2022, itu akan menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Dengan tidak tampil di Piala AFF U23 2022, persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2021 menjadi kurang matang. Akan tetapi Garuda Nusantara diharapkan tetap bisa menuai hasil positif di SEA Games 2021. 3. Shin Tae-yong gagal mendapatkan piala pertamanya. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong hampir mendapatkan trofi pertamanya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Akan tetapi skuad Garuda hanya menjadi runner-up Piala AFF 2020 usai kalah dari Thailand di final. Shin Tae-yong diprediksi bisa membayar kegagalan itu di Piala AFF U23 2022 bersama Timnas Indonesia U23. Ternyata keadaan membuat Shin Tae-yong harus menunda hasratnya memberikan trofi pertama kepada para penggemar sepak bola di tanah air dikarenakan mundurnya Timnas Indonesia dari ajang Piala AFF 2022. Itulah tadi sederet kerugian bagi Timnas Indonesia U23 karena mundur dari ajang Piala AFF. Nah, sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.